Selamat pagi Pak, Kak, Bang, perkenalkan kami dari uh, apa kita? PRPBO. Saya Tiara Disibarani dengan NIM 12S22037. Dan saya Betania Sibuan dengan NIM 12004. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari UTS PBO kali ini. Yang pertama-tama kita akan uh, membahas mengenai ritmenya terlebih dahulu agar kita tahu bahwa apa yang harus kita lakukan pada tugas kali ini. Jadi pada tugas kali ini itu adalah tingkatan dari T03 dan kuis yang telah dilaksanakan kemarin. Kemudian di sini kami diminta untuk mengembangkan bagian enrollment dari eh, akademik simulator yang telah yang telah dikembangkan pada kuis kemarin. Di sini diminta untuk menampilkan grade pada si bagian enrollment-nya. Jadi di sini ada perintah yaitu tambahan perintah yaitu enrollment grade, course code, student ID, academic year, semester dan grade. Di mana ini adalah perintah yang harus dimasukkan nantinya ketika di bagian code-nya. Kemudian di sini ada inputan yang dimasukkan dan nanti keluaran yang diharapkan itu adalah seperti berikut ini. Untuk penjelasan programnya nanti akan dijelaskan di waktu selanjutnya. Kemudian di sini task 02-nya mengenai pembuatan IP atau pengesetan nilai IP sesuai SKS uh, yang telah di-store pada program ini. Kemudian di sini kita diminta untuk mengembangkan sebuah fitur yang menampilkan info lengkap mengenai mahasiswa beserta performa akademiknya. Performa akademik itu nanti akan dipresentasikan dalam bentuk IPK atau dikenal dengan GPA. Untuk melihat mekanisme perhitungan IPK, bisa dilihat di buku pedoman akademik. IPK ditulis dalam 2 digit nilai presisi atau 2 di belakang koma. Untuk menjalankan fitur ini, pengguna akan memberikan sebuah baris masukan dengan format seperti berikut. Jadi jika kita masukkan di student detail dan NIM dari si mahasiswa tersebut, maka akan keluar baris apa? Maka akan keluar eh, output seperti berikut ini. Inilah inputannya dan inilah adalah output yang diharapkan. Kemudian teman saya di sini akan menjelaskan eh, kelas-kelas yang dibuat di dalam program ini. Baik, yang pertama ada enrollment grade Java. Di sini merupakan pendefinisian kelas yaitu enrollment grade Java. Nah, di sini juga ada pendeklarasian variabel-variabel instance dan sifatnya itu bersifat privat. Di situ ada course ID, student ID, year, semester, dan grade. Kemudian di situ ada pendefinisian konstruktor yang dimana konstruktor kelas itu bernama enrollment grade yang berisikan course ID, itu parameternya, kemudian string student, year, semester, dan grade. Kemudian pada line ke-12 hingga line ke-17 ke-16 itu merupakan inisialisasi dari si kelas public enrollment grade tadi itu. Kemudian setelah itu ada public string get course ID yang itu akan mendefinisikan metode dari si get student ID yang dia pun akan ngereturn masing-masing nilai dari si parameternya. Misalnya tadi si public string get course itu dan dia akan mengembalikan nilai dari si course ID. Kemudian masuk lagi ke si string get student ID, kemudian dia akan ngereturn atau mengembalikan nilai si student ID. Kemudian public string get year akan ngereturn year. Kemudian public string get semester dia akan ngereturn semester. Kemudian untuk string get grade dia akan nge-return si grade. Kemudian kita masuk ke kelas selanjutnya atau model selanjutnya yaitu model enrollment. Seperti biasa, itu merupakan pendefinisian kelas enrollment yang dimana juga mendefinisikan variabel instant yang bersifat privat, yaitu ada course ID, student ID, string year, semester, dan di sini kami mendeklarasikan grade-nya itu sebagai non. Kemudian di public
kelas enrollment-nya itu berisikan parameter-parameter seperti yang tadi sudah dijelaskan, course ID, student ID, year, dan semester. Kemudian dia akan mendefinisikan public string get course ID, yang di mana dia nanti akan mengembalikan atau mereturn si parameter student ID. Begitu seterusnya untuk si string get year, dia akan nge-return year. Untuk string get semester, dia akan mengembalikan semester. Kemudian yang terakhir, dia public string get grade, dia akan nge-return si grade. Kemudian untuk kelas yang selanjutnya, ada untuk model kelas lecturer. Nah, di sini seperti biasa itu adalah library, yaitu package academic down model, yang dimana dia menunjukkan si kelas lecturer itu berada dalam si paket academic doc model. Kemudian lanjut public class lecturer, mendefinisikan kelas lecturer yang berisikan ID dosen, nama dosen, inisial, email, sama si studi program. Ada pendefinisian public lecturer dengan beberapa parameter, yaitu ID dosen, nama dosen, inisial, email, dan studi program. Kemudian masing-masing parameter tersebut akan didefinisikan seperti line 23 hingga 41, yang dimana public string get ID dosen itu dimana nanti dia akan mengembalikan atau nge-return nilai dari si ID dosen. Kemudian public string get name dosen akan nge-return name dosen. Kemudian public string get inisial akan mengembalikan inisial. Kemudian public string get email, dia akan mengembalikan email atau nge-return nilai si email. Kemudian ada string get studi program, dia akan mengembalikan program studi. Kemudian untuk yang terakhir, dia ada kelas student. Ini merupakan package academic model, itu merupakan library-nya. Kemudian ada pendefinisian public class student yang berisikan ID, name, year, studi program. Kemudian dia akan didefinisikan dalam kelas public student yang berisikan parameter ID, name, year, dan program studi. Sama seperti yang tadi, masing-masing akan dikembalikan nilainya sesuai parameter yang tersedia, yaitu ada get ID akan mengembalikan si ID, kemudian ada get name, dia akan nge-return si name, kemudian ada string get year, dia akan mengembalikan year, dan yang terakhir ada get studi program, dia akan mengembalikan nilai si studi programnya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh peer saya. Baiklah, untuk kelas selanjutnya itu adalah kelas course, di mana kelas course ini ada sedikit modifikasi dari dari quiz dari T03 kemarin. Ini adalah hasil modifikasi yang telah digunakan di quiz juga. Eh, di sini ada package academic dot model, di mana package ini adalah paket. Di sini dia digunakan untuk menunjukkan bahwa si akademik dan model ini si model ini berada di paket akademik. Kemudian ada import Java util list, di mana di sini kita menggunakannya karena kita butuh list tersebut untuk tempat memecah uh, inputan yang diminta. Di sini ada pendefinisian, yaitu pendefinisian class course, di mana dengan memiliki atribut-atribut private string course ID, private string course name, private string credit, private string passing grade, dan private list lecturers dengan nama lecturers. Jadi kenapa kami menggunakan private? Karena private itu hanya bisa diakses di dalam si kelas course ini. Jadi kalau misalnya dia private, ini akan mencegah kebocoran ataupun kebocoran data ataupun atribut yang kami gunakan ke bagian drivernya. Kemudian kami juga mendefinisikan sebuah konstruktor untuk si kelas course, di mana konstruktor inilah nanti yang akan digunakan di dalam si driver 1 dan 2. Konstruktor dari si course ini memiliki parameter, yaitu course ID, course name, credit, passing grade, dan lecturers. Di mana ini nanti akan mengakses nilai dari si setiap parameter ini diakses dari si atribut yang sudah didefinisikan sebelumnya, dengan cara di set course ID akan mengisi nilai atau mengassign nilai si course ID underscore course ID, this course name akan mengisi si course name, this credit mengisi credit, this passing grade akan mengisi passing grade, dan this lecturer akan mengisi lecturers. Di mana
Di sini kami juga mendefinisikan beberapa metode, yaitu ada metode getCourse ID untuk mengembalikan nilai si course ID agar bisa, nanti digunakan di dalam si driver 1 dan driver 2. Metode ini juga sengaja dibuat menjadi public agar tadi seperti yang saya bilang bisa digunakan di driver 1 dan driver 2. Yang kedua ada metode getCourseName yang akan mengembalikan nilai si course name-nya. Kemudian ada metode getCredit akan mengembalikan, nilai kreditnya dan ada, metode getPassingGrade yang akan mengembalikan, nilai si passing grade-nya. Modifikasi yang ada itu di dalam si getLecturerList, di mana jika dimasukkan, inisial dari si dosen yang udah kita set tadi nilainya, atau kita atur tadi, maka dia akan, eee, langsung otomatis menambahkan email di samping si, eee, inisialnya itu. Misalnya tadi, inisial dari Bu Parmonangan itu, P PAT, maka di sampingnya akan ada email Mona Togatorov. Di sini kami membuat string builder, eee, ate kami membuat objek SB string builder, new string builder dengan looping for, di mana ini akan mengecek pertama jika i-nya itu sama dengan 0 dan i lebih kecil daripada ukuran dari selector itu, maka i increment ditambah 1 setiap loopingan itu selesai dilaksanakan. Kemudian lecturer sama dengan lecturers.getI dan, eee sb.append lecturer get initial ini adalah untuk menambahkan inisial di samping si, eee, course-nya nantinya. Append di sini untuk menambahkan, string yang ada, di mana kita meng-append nilai buka kurung, kemudian emailnya apa, dan kita append lagi, tutup kurungnya. Kemudian, jika i lebih kecil daripada ukuran si lecturer itu, maka lecturer kurang 1, maka akan ditambahi titik koma. Ini berguna untuk, jika sudah ada satu dosen, maka dipisahkan dengan separator titik koma dan ditambah dengan dosen lain. Kemudian akan mengembalikan nilai si, string builder to string. Kita ke student detail, di sini ada kelas dengan nama student detail yang ini nantinya akan digunakan di driver 2. Jadi di sini ada package academy.model, di mana package academy.model ini berguna untuk menyatakan bahwa si model ini berada di dalam paket akademik. Kemudian import Java Utility sama seperti sebelumnya karena membutuhkan tempat untuk men-store, nilai, men-store atribut-atribut atau inputan yang telah dipecah sebelumnya. Di sini ada atribut-atribut dari si kelas student detail, yaitu ada ID, name, year, studi program, dan ini berdiri atas string. Kemudian di sini ada objek enrollment grade, yaitu dengan nama GPA, course dan kredit. Dimana karena kita membutuhkan GPA dari enrollment grade, dan membutuhkan kredit dari si course. Di sini ada konstruktor student detail. Sebenarnya konstruktor student detail itu sebenarnya hanya satu yang digunakan karena dia hanya meminta ID. Cuman kami masih bingung untuk menyelesaikan, T02 ini. Ini adalah konstruktor untuk si student detail, ada get ID, get name, get year, get studi program. Jadi, yang kami tambahkan itu hanya si get credit dan get GPA. Walaupun sebenarnya kami masih kebingungan untuk me untuk menggunakan ataupun ataupun memanfaatkan, eee, metode-metode yang telah kami buat sehingga kami dapat menyelesaikan T02. Jadi sebenarnya kami masih hanya bisa menyelesaikan hingga T01 saja. Maka nilai kami 40. Di sini saya akan menjelaskan bagian driver 1. Di dalam driver 1 ini, package academy.driver menyatakan bahwa si driver ini berada di dalam paket si akademik. Butuh library, yaitu
Java util scanner karena kita butuh input, Java util array list, Java util list. Kemudian kita harus juga mengimport academic model course enrollment grade, enrollment, lecturer, dan student karena kita menggunakannya pada driver 1. Jadi di dalam driver 1 ini ada kelas static point ataupun entry point, yaitu void main yang tidak mengembalikan nilai apapun. Di sini kami mendefinisikan input dengan objek scanner, di mana ini berguna untuk uh, meminta inputan dari user. Kemudian ada array list lecturer, array list student, array list courses, array list enrollment, dan array list enrollment grade. Ini berguna untuk menyimpan nilai yang telah ditokenisasi pada proses tokenisasi di bawah ini. Kemudian di sini ada string str, di mana string str ini nanti akan kami gunakan untuk menyimpan inputan yang kami masukkan. Kemudian ada boolean is finished sama dengan false, di mana ini nanti akan digunakan untuk agar kami atau user memasukkan inputannya dulu semua, baru nanti akan dikeluarkan sekaligus di outputnya. Makanya kami set dia nilainya sama dengan false di sini. Jadi kalau misalnya dia nanti ketemu dengan is finished sama dengan true, maka dia akan berhenti. Di sini kami buat sebuah pengkondisian di mana perulangan, di mana di sini ada perulangan while jika while input has next. Itu artinya jika kita masih memiliki kita masih bisa menginput selama kita masih memiliki inputan yang akan kita masukkan. Kemudian inputan yang kita masukkan itu kita assign di dalam ada objek str. Ada pengkondisian di mana jika si str itu ataupun di dalam inputan kita itu terdapat triple dash, maka programnya akan berhenti. Seperti yang saya bilang tadi, dia akan bertemu dengan is finished sama dengan true, kemudian dia akan berhenti dan break. Tetapi jika dia tidak menemukan si triple dash ini, maka dia akan mengeksekusi bagian si else-nya. Di mana bagian si else itu adalah string token, di mana token itu digunakan untuk nanti inilah misalnya udah di split tadi dia dengan si pagar. Inilah yang digunakan untuk memisah-misahkan inputan yang kita buat sehingga si pagarnya itu hilang. Dan dia udah dibagi-bagi, misalnya student add pagar nim. Maka untuk token ke 0 atau indeks ke 0, dia akan berisi student add, dan untuk token pertama dia akan berisi si nim-nya. Kemudian di sini kami juga membuat string comment sama dengan token 0, di mana kita tahu bahwa di setiap inputan yang diminta itu ada komen-komen seperti student add, lecturer add, enrollment add, dan enrollment grade. Jadi itu nanti akan semua inputan itu nantinya akan disimpan di dalam si komen karena dia selalu berada di token ke 0. Kemudian di sini ada kondisi jika inputannya itu menemukan kata lecturer add, comment equals dengan lecturer add, maka token yang dipecah maka dia akan memecah atau assign nilai dari setiap token itu ke dalam si objek yang kita buat. Misalnya si ID dosen akan menyimpan di token 1, name dosen token 2, inisial token 3, email token 4, dan studi program token 5. Di sini kita membuat suatu pengecekan agar data yang dimasukkan tidak duplikat, di mana yang kita tahu yang unik ataupun primary key-nya itu adalah si bagian ID dosen, maka kita bisa menggunakan ID dosen ini untuk mengeceknya. Di mana ID dosen itu kan ada di dalam si dosen lecturer itu ada ID dosen. Itulah kita bandingkan. Kalau misalnya si ID dosen itu udah di assign pertama, udah di add dia pertama kali, terus ada lagi perintah untuk meng-add dengan ID yang sama, maka dia tidak akan di-store atau tidak akan disimpan. Jadi dia tidak akan mengalami duplikasi data untuk bagian si dosen. Kemudian segala perlakuan kita itu nanti akan disimpan ke dalam si lecturer, new lecturer, dan lecturer ini adalah konstruktor yang telah kita definisikan sebelumnya di dalam si kelas lecturer. Untuk si student add sebenarnya hampir sama perlakuannya dengan si lecturer add, hanya bedanya inputan apa yang dimasukkan.
Tetap yang dibandingkan itu adalah get ID di sini, karena si get ID student atau NIM student lah yang uh, NIM student lah yang primary key atau unik. Jadi dia is exist maka sama dengan true, ada maka dia di break. Kalau misalnya dia belum ada, maka dia akan disimpan lagi ke dalam si studentnya. Begitu juga untuk si enrollment add. Tapi kami buat di sini enrollment add-nya itu sebenarnya ada fungsi yang kami tahu yaitu has set. Cuman kami masih kurang memahami bagaimana cara penggunaan headset, di mana itu kan sebenarnya gunanya untuk mengecek agar tidak ada duplikasi data yang terjadi. Tapi kami jadi membandingkannya manual, yaitu kami bandingkan setiap atribut yang kami masukkan ataupun input yang dimasukkan. Pertama, di dalam enrollment itu kan ada ID course-nya, kemudian ada NIM si studentnya, dan ada semesternya. Jadi kami membandingkan eh, ketiga variabel ini ataupun atribut ini sehingga nanti tidak akan ada duplikasi apapun terhadap si enrollment-nya. Jadi tidak akan ada enrollment ditambahkan 2 kali. Itu adalah pengecekannya dan semua pengecekan ini akan ditambahkan ke dalam si enrollment ini. Dan si konstruktornya inilah nanti yang membawanya ke dalam si kelas. Kemudian di sini ada enrollment grade. Enrollment grade ini bedanya dengan enrollment itu hanya kalau misalnya di enrollment kita ngeset nilainya itu pakai non, karena dia tidak kita langsung ngeset nilainya pakai non. Tetapi kalau misalnya di enrollment grade itu akan sesuai dengan inputan apa yang dimasukkan. Misalnya di student 1 mempunyai grade untuk mata kuliah basis data itu A, maka dia akan langsung mengembalikan nilai si A tersebut di dalam si grade-nya. Dan itu akan di-store di enrollment grade. Karena itulah kami membuat kelas baru, yaitu enrollment grade. Kemudian ada course add, di mana si course add ini prinsipnya itu sebenarnya hampir sama dengan student add dan yang lain-lainnya. Dan di sini bedanya itu hanya untuk bagian si memecahkan si emailnya tadi. Tadi kan misalnya Bu Ius, inisialnya Ius, koma PAT. Jadi setiap separator itu kan koma. Jadi si separatornya ini akan diminta diubah agar menjadi titik koma. Jadi kita butuh seperti metode seperti ini, di mana kita tadi kan udah kita buat listnya kan di dalam si uh, class course. Udah kita buat tadi listnya. Jadi itulah yang kita manfaatkan di dalam ini dan kita set lah, kita tambahkanlah dia ke dalam si array list agar bisa nanti kita bandingkan dengan loopingan for di sini. Kalau inisialnya itu sama dengan inisial, maka dia akan mengembalikan nilai si get initial dot equal sama dengan trim. Eh, Kemudian jika sudah selesai dilaksanakan, maka dia akan break dan keluar dari loopingan for tersebut. Kemudian nanti semua itu akan ditambahkan ke dalam si eh, objek ataupun objek course di sini dan dan akan disamakan dengan konstruktor yang telah ada sebelumnya di dalam si course-nya. Inilah yang saya katakan tadi agar user yang menginputkan inputannya itu selesai dulu menginput baru keluar outputnya. Karena ini ada pengkondisian. Jika sudah selesai, if it's finished, maka akan di-print ini semuanya. Nanti akan sesuai lah nilainya dengan apa yang diminta. Di sini kita akan mendemonstrasikannya. Sama kita compile, kemudian kita jalankan di objeknya itu di dalam si runtime-nya. Dapat dilihat bahwa output yang diminta itu sudah sesuai dengan yang diinginkan. Begitu juga untuk tes yang kedua, sebelumnya kami juga sudah mencobanya dan permasalahan yang kami hadapi itu sebenarnya kemarin ada 2 non yang muncul di outputnya yang di bagian T01 bagian kedua. Jadi di sini setelah kami rekonstruksi lagi code yang telah kami buat, akhirnya kami bisa
membuatnya menjadi satu dengan cara yang seperti yang saya ucapkan tadi di dalam membandingkan si enrollment grade-nya itu. Si enrollment apa? Si enrollment act-nya. Jadi udah dibandingkan dia jadi tapi dia harus dibandingkan ke semua atribut yang ada. Jadi nggak bakal ada nanti kemungkinan dia akan mengalami duplikasi. Eh, Kemudian untuk driver bagian 2 sebenarnya sejak urutan itu hampir sama dengan driver 1. Bedanya itu hanya di bagian si student detail ini. Tapi sebenarnya kami masih bingung bagaimana cara penggunaan si student detail ini sehingga akan memunculkan IP dan si IP dan SKS yang telah diambil oleh si mahasiswa. Kami tahu bahwa outputnya itu kami tahu outputnya itu dari mana. Misalnya untuk Marcelino Manalu, dia akan mendapatkan IPK 3 dengan SKS 6 karena dia telah memperoleh grade-nya di sini. Di sini kan Marcelino Manalu NIM 1, NIM 1. Ini NIM 1. Dia mendapatkan nilai grade ataupun grade B pada kedua mata kuliah yang telah ampunya, yang telah diikutinya. Kemudian di mana kita tahu penghitungannya itu kan kalau B dia 3. Jadi dia dapat 3, 6 SKS. Eh, Dibagilah dia 3 untuk 6 SKS. 3 tambah 3 dibagi 2, dia akan mendapatkan 3 untuk si 6 SKS tersebut. Kemudian begitu juga untuk si Yoga si Hombing, di mana di sini kan pertama dia mendapatkan B dan kemudian dia mendapatkan AB. Di mana 3 ditambah 3,5 dibagi dengan 6 itu, dibagi dengan 2 maka hasilnya akan mendapatkan sejumlah berikut ini. Cuman kami masih bingung bagaimana cara menambahkan ini langsung ke dalam si studentnya itu. Sedangkan yang diminta kalau misalnya kita mengeluarkan student detail dan ID maka akan keluar yang ini. Saya masih bingung bagaimana cara penambahannya. Untuk itu sebelumnya kami akan menunjukkan nilai yang kami peroleh dari nanti. Yang kami peroleh dari hasil UTS hasil UTS kami. Oh, apa ini? Sebenarnya Iya, 100. kami terakhir UTS PBO akhir. Terus five. Iya. Inilah nilai yang kami peroleh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh parent saya kesulitan-kesulitan apa saja yang telah kami hadapi ketika menyelesaikan tugas ini. Nah, jadi pada saat mengerjakan praktikum UTS PBO ini ada beberapa kendala yang kami alami. Yang pertama itu di bagian tes 01 yang bagian pertama, kami selalu keliru di bagian enrollment grade karena dia tidak muncul. Dan itu karena kesalahan dalam penggunaan metode. Yang kami gunakan itu pertama metode dari kelas enrollment, bukan dari si enrollment grade. Kemudian ada kendala lain yaitu pada bagian tes 01 bagian yang kedua, kami sempat bingung kenapa tidak ada enrollment yang ditambahkan. Padahal sudah ada enrollment add-nya. Ternyata itu harus dicek dulu semua atribut-atribut yang sama. Dan jangan sampai ada atribut yang duplikasi atau berulang. Kemudian ada kendala kami yang terakhir yaitu pada bagian tes 02 bagian pertama, yaitu kami kurang mengetahui cara mengimplementasikan logika yang telah kami dapatkan ke dalam sebuah code atau dalam bahasa program. Namun kami sudah tahu dari mana output tersebut berasal. Hanya saja kami tidak bisa menggunakan code ataupun memodifikasi code-nya hingga berhasil dan hanya bisa kami selesaikan setengah jalan saja. Baiklah, saya rasa untuk
presentasi kali ini sudah mencakup apa yang diminta, yaitu, kami juga sudah menjabarkan solusi kami, kami sudah memberikan alasan rasional kenapa kami menggunakan setiap, atribut-atributnya ataupun objeknya ataupun kelasnya, dan kami juga sudah menjabarkan alur eksekusi yang telah kami buat. Kemudian kami juga sudah mendemonstrasikan pekerjaan kami dan sudah menunjukkan nilai di, GitHub Classroom. Dan sebelumnya saya juga sudah menyebutkan kendala yang kami hadapi di dalam pengerjaan praktikum UTS PBO ini. Saya rasa sekianlah, presentasi yang dapat kami sampaikan. Kiranya, jika ada kesalahan dalam perkataan ataupun dalam perbuatan kami mohon maaf dan, semoga presentasi ini berguna dan kami berharap presentasi ini mendapatkan nilai yang, bagus dan dapat membantu kami, dalam, nilai di GitHub kami. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Terima kasih, Pak.